Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Barita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui hadis qudsi, "Ana inda zunni abdi bi." Yang artinya aku di antara prasangka hambaku. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sobat Barita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintah sebagai seorang muslim untuk berprasangka baik. Sangka baik kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, sangka baik kepada diri kita, dan sangka baik kepada sesama kita. Mengapa? Karena sangkaan baik itu akan menjadi doa. Maka ketika kita bersangka baik kepada diri kita, justru itu akan menjadi doa yang baik untuk kita. Sebaliknya, jika kita berprasangka buruk kepada Allah, kepada diri kita dan sesama kita, maka itu akan menjadi doa keburukan untuk kita. Sobat Barita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah riwayat seorang abid, seorang hamba yang sangat religius, sangat alim, taat ibadahnya yang bernama Barsisa. Sepanjang hidupnya ia habiskan untuk beribadah, namun di penghujung hidupnya ia mati dalam keadaan kafir. Yang dimana seorang Barsisa ini kedatangan seorang tamu, melainkan iblis yang menyamar sebagai seorang yang ahli ibadah. Lantas iblis itu lebih giat lagi beribadah ketimbang Barsisa. Lantas melihat hal ini, Barsisa pun bertanya kepada iblis yang menyamar menjadi seorang hamba yang lebih taat ibadahnya tadi. Barsisa bertanya kepada iblis, "Wahai saudaraku, apa yang kamu lakukan hingga engkau lebih giat beribadah ketimbang aku?" Lantas iblis pun menjawab, "Barsisa, kalau engkau mau giat beribadah, maka engkau harus banyak-banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala." Barsisa pun bertanya, "Apa yang membuat aku lebih ingat kepada Allah taala?" Dijawab oleh iblis, "Buatlah satu dosa atau satu maksiat kepada Allah Ta'ala." Lantas ditanya lagi oleh Barsisa, "Kira-kira dosa atau maksiat yang paling ringan itu seperti apa?" Iblis menjawab, "Minumlah, engkau akan khamar." Melihat hal ini, lantas melakukanlah Barsisa. Pergi ia ke pasar untuk membeli khamar, lalu diminumnya. Setelah diminum, ia pun terlelap dalam kemabukan tersebut. Setelah mabuk, ia melihat seseorang penjual khamar tersebut begitu cantik. Lantas diperkosanya perempuan penjual khamar tersebut. Setelah diperkosanya, lalu Barsisa takut akan kejadian ini dilihat oleh warga dan dibunuhnya wanita tersebut. Melihat hal ini, lantas masyarakat memasung Barsisa. Ketika dipasung, datanglah seorang iblis tadi. "Wahai Barsisa, aku masih bisa menyelamatkanmu." Lantas ditanya oleh Barsisa, "Dengan cara apa aku bisa selamat dan bisa beribadah lagi kepada Tuhanku, wahai iblis?" Iblis menjawab, "Kau cukup bersujud di hadapanku, wahai Barsisa." Melihat hal ini, bersujudlah Barsisa mengikuti ajakan iblis, dan iblis pun tertawa. Di penghujung sujud kepada iblisnya, lantas dicabutlah nyawa Barsisa tersebut, sehingga Barsisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sobat Barita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari riwayat ini? Tentunya kita yang pertama, sebagai seorang muslim, kita wajib bersyukur atas kenikmatan, kesempatan, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa beribadah kepada Allah taala. Dan yang kedua ialah kita tetap berprasangka baik kepada diri kita, kepada ibadah-ibadah kita yang telah kita lakukan. Sobat Barita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian dari saya. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.